الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Bapak Adnan Brawijaya beserta seluruh jajarannya, kita doakan mudah-mudahan dapat menjaga masjid ini, dapat memakmurkan masjid ini, dan dapat menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjaga rumah Allah. Mudah-mudahan siapapun yang berkontribusi memakmurkan, menjaga masjid-masjid ini dimanapun, mudah-mudahan terdapat ganjaran kebaikan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Karimul Ala, dan guru-guru kita yang lain, mata'ana Allah kulla hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim, amin. Kita doakan guru-guru kita semua sehat walafiat, panjang umur, diberikan kesabaran dunia dan akhirat mendidik kita, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua RW 26 Bapak Haji Joko Sriyanto, RW-nya rajin ke masjid ini. Keren Pak. Rajin. RT-nya Bapak RT 17. RW Pak. Oh 2 RW-nya. RW 17 Bapak Arti Santoso ada. Rajin ke masjid juga. Kalau kampung saya RW bersih jaga. Tahu kalau di sini mah. Ada. Orang tua kita Bapak Haji Guntur Dr. Setiawan, ya, dan semua orang-orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ibu-ibu ya. Orang sini punya kan jaga. Kalau bapaknya bagaimana? Arisan. Hah? Bapak-bapaknya mana-mana? Susah banget bapak-bapak mau belajar mancing di Baro. Giliran belajar maulid susah, belajar mancing lah. Mancing tanpa itu orang stres itu. Hari Senin mancing. Orang stres itu ikan dibeli, ditaruh mati, dipancingin, stres apa kan? Stres. Sampai itu orang membeli 2 bulan sore, ya, beli ikan 3 kilo, ditaruh di empang, itu dipancingin lagi. PA apa maka? PA apa? Giliran musik susah ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan, pokoknya yang hadir di sini saya doakan mudah-mudahan tambah berkah. Bisa ibadah haji umroh Mekah, ziarah Madinah, amin. Shopping di Jeddah, pulangnya beli sawah, punya rumah mewah,
nambah. Ayo lebih kami dulu. Nambah solehah. Nambah. Lu mengerti kok lu harus menjawab. Ya anak-anak saya. Alhamdulillah. Awas sampai dengan bisa tahu-tahu. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita berkumpul di majelis ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Amin. Bukti cinta kita kepada Allah. Amin. Kemarin orang bilang bintang, orang mau bilang gak ada ajarannya dengerin. Anak kita ulang tahun kita rayain. Istri kita ulang tahun kita rayain, Pak. Suami ulang tahun kita bayarin, Bu. Semua karena apa? Karena cinta sama mereka, sayang sama mereka. Maulid bintang ada nggak yang begitu? Apa-apa bintang, apa-apa sesat, repot. Kalau orang begitu gemes. Memang pernah saya kata gini, kalau itu bintang itu tahu ada yang menafik. Betul nggak? Saya pernah nanya begini, Pak. Tuh orang-orang begitu. Ente udah nikah belum? Udah. Sama gadis apa janda? Sama gadis bintang. Ini nabi yang pertama janda. Mau kata apa itu? Enggak. Orang begitu mah takut ibarat matiin lalat yang pakai pistol, pakai sapu lidi aja dipung. Sama orang begitu menjadi lain dalil. Iya, bakal diterima sama mereka. Mereka nggak tahu ceritanya Abu Lahab. Abu Lahab kenal. Abu Lahab kenal. Dari mana? Ada di Facebook. Abu Lahab ini manusia yang waktu hidupnya sampai disumpahi 2 kali oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab, itu masih hidup pada itu. Celaka Abu Lahab, celaka. Karena sebelumnya Abu Lahab menyumpahi Nabi, tabbat laka ya Muhammad, celaka yang balas Allah. Bahkan di surah itu bukan cuma Abu Lahabnya, bininya juga dikatain mau. Wa imra'atuhu hammalatan, istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab itu julukannya namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu kalau diartikan mama cantik. Cantik memang orangnya, Tuhan sayang hatinya busuk. Di situ Allah bilang, istrinya Abu Lahab itu yang membawa kayu bakar. Paham maksudnya? Paham? Enggak. Bukan tukang bawa kayu bakar, bukan. Maksud Allah itu api udah kecil ditaruhin kayu bakar, jadi gede lagi. Apa yang namanya itu zaman sekarang? Kompor. Provokator. Bu, kalau sekarang ibu nih ada orang datang panas-panasin, itu berarti bininya Abu Lahab. Kompor. Pak, kalau bini kita begitu berarti kita nolongin bininya Abu Lahab. Kompor. Kalau ada bini begitu Pak, buat pertama. Lihat, Abu Lahab diceritakan. Ini dalil yang paling soheh kalau nyari dalil dah tentang Maulid. Abu Lahab itu tadi manusia yang semasa hidupnya disumpahin sama Allah. Kalau Allah kan nyumpahin, udah celaka orang.
Ketika Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal, Abu Lahab punya pembantu namanya Suwaibah, namanya Suwaibah, ibu-ibu. Begitu Rasulullah lahir, Suwaibah lari-lari ke rumah Abu Lahab. Wah, ponakan udah lahir, anaknya Abdullah. Abu Lahab nanya, laki apa perempuan? Laki. Kalau kita tahu di zaman itu, zaman jahiliyah, kalau anak perempuan yang lahir bisa dikubur hidup, karena dianggap beban, dianggap memalukan. Untuk ibu lahir di keranji, tinggal di keranji. Dulu Pak, di zaman itu kalau ada suami meninggal, istrinya kudu ikut dikubur walaupun masih hidup istri. Paling udah nenek-nenek mah mungkin begitu kali kata Abu Lahab, nenek cuma ikut kubur, ngapain lagi, laki udah gak ada. Sampai begitu mendengar keponakannya laki-laki, Abu Lahab bergembira, langsung disebut Tuhannya, demi Lata, demi Uzza, demi Mana, engkau Suwaibah, aku bebaskan jadi budak. Langsung beliau panggil beliau enak kalau Abu Lahab, langsung beliau kumpulin orang-orang, hai Bani Hashim, hai Bani Abdul Muttalib, sini, saya mau traktir kalian makan-makan. Ada bos. Emang ada apa bos? Ponakan saya baru lahir, laki-laki. Sebenarnya Abu Lahab waktu itu, singkat cerita, begitu dia modal saya kasih begini. Kain masih halus, mati masih halus, orang Allah ini membaik. Ya, Abu Lahab modal, mampus saya. Abu Lahab mampus. Ada sahabat yang mimpi, ketemu Abu Lahab udah di kuburan, dia udah mati. Ditanya sama sahabat, Abu Lahab, bagaimana keadaan di kuburan? Apa kata Abu Lahab? Gue nyesel kata ikut Rasulullah, gue nyesel kata beriman kepada Allah. Tiap hari saya disiksa oleh Allah, para malaikat datang menyiksa saya, tapi setiap hari Senin siksa saya libur. Malaikat nanya, kalau bahasa kita, lah emang tanggal merah harus, emang malaikat pada kemana? Bukan, setiap hari Senin Allah liburkan siksa saya bahkan bisa meminum air dari keringat saya, dari jempol saya. Itu semua karena waktu Nabi Muhammad lahir saya tergembira. Waktu Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal saya senang, bahkan saya yang tidak beriman kepada Allah pun mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Saya kesal sudah ikut. Abu Lahab aja kalau gembira dengan peringatan perayaan Maulid Nabi, siksanya libur ya, hari Senin apalagi kita dikatakan dari ini orang itu dengerin ya, apa-apa mesti ngikutin mereka. Orang mati kalau boleh didoain, katanya doa kagak sampai tahlil bid'ah, tahlil sesat. Lihat mereka pada mati, mari kumpul-kumpul, akhirnya pada ngobrol, ketawa-ketawa, ngobrol kalau ngidul. Enakan kita kumpul sambil baca tahlil la ilaha illallah, baca Quran, baca zikir, baca segala macam. Iya, mereka maksiat. Saya mau orang begitu meninggal, nguburin kucing dari apa-apain, nggak didoain. Katanya apa? Katanya doa kepada orang meninggal nggak sampai. Sama orang begitu Pak, dia pakai dalil. Tanya kembali, Ustaz, Bapak punya orang tua kan? Udah meninggal orang tua saya, sumpahin nggak? Saya sumpahin orang tua kamu masuk neraka, disiksa, diinjak-injak, dikemplangi sama malaikat. Marah nggak ya? Kalau dia marah, bilang jangan marah. Kata lu doa gua katanya apa? Jangan pakai marah. Orang begitu mah
orang begitu saya terus ya Pak Bu, zaman sekarang banyak pesantren sekolah itu yang begitu. Jadi itu pusatnya di Timur Tengah, dananya tidak terbatas banyak. Saya pernah dulu punya cerita waktu senior saya di Mesir gitu. Sekarang beliau jadi salah satu DKP masih di Istiqlal. Beliau cerita, saya pernah ngobrol sama Syekh dari Kuwait yang tukang nyalurin dana ke Indonesia. Dia nggak tahu saya orang itu. Dipancing, Syekh itu bilang, kami dari Timur Tengah banyak menyalurkan dana ke Indonesia untuk bikin pesantren dan sekolah. Tujuan utamanya adalah untuk menghabisi NU. Tuh kamu tahu. Dan target mereka 2020. NU habis dakwah. Makanya hati-hati Pak Bu. Kalau melihat ustaz, kiai, ulama, habib, apa kayak namanya yang melihat garis doang. Lihat latar belakangnya, belajarnya di mana, gurunya siapa. Mereka kan begitu. Contoh saya, dulu Nabi pakai gamis. Iya, Nabi pakai gamis, Abu Jahal pakai gamis. Nabi pakai ikat, Abu Jahal pakai ikat, pakai sorban sama. Ini Pak, budaya Arab bukan budaya Islam. Cuma bedanya kalau Nabi ketemu orang yang beda, bahkan ketemu musuh, Nabi pasti Abu Jahal sama. Kalau ada orang pakai gamis ketemu kita sama, ya Abu Jahal gitu aja. Gampang mereka. Saya Pak Bu, saya 11 tahun tinggal di Kairo, belajar Islam. Ini di Mesir, nih, kiai ulama begini, tukang buah begini, pakai gamis, tukang tambel ban pakai gamis, maling pakai gamis. Itu kalau tahu. Kalau di Indonesia kan pakai gamis sudah tenang. Wah, kalau saya nggak pakai gamis apa? Biar kita pulang mau di wakaf saya buka, saya mau nanti. Kalau pakai sarungan kan gitu. Jadi jangan lihat orang dari penampilan. Nah, kenapa kita memang harus merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena tidak ada momen apapun yang menceritakan panjang lebar tentang kehidupan Rasul dan perjuangannya kecuali peringatan Maulid. Betul? Makanya saya paling tidak suka dengan ulama, kiai, sama pun sebutannya Maulid, ngomongin politik dulu kurang bahan. Kalau mau politik kita, kalau mau apa aja, betul? Saya dipesan sama guru-guru saya, apa kata guru-guru saya? Bisa, kalau diundang sama orang harus amanah. Diundang Maulid, bicarakan Maulid, ceritakan akhlak Rasul. Diundang Islam Mi'raj, ceritakan Islam Mi'raj, hikmah sholat dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka ngadain acara pakai dana umat itu. Makanya saya mau mana-mana. Ya, urusan politik kan bentar-bentar lagi pilkada ya. Ini kota. Ya, saya mah nggak mau ngomongin pilkada. Ada yang tim sukses nggak masuk mana? Ada Banyak, boleh, tapi yang di bawah-bawah itu mah ya. Kalau mau ngasih panitia kasih aja gitu. Ya, saya sedang ingetin itulah bedanya pilkada sama pilkada. Tahu? Pilkada kalau udah jadi lupa, pilkada kalau lupa jadi bedanya. Cuma ada itu doang. Silakan pilih pemimpin-pemimpin yang menurut kita membawa aspirasi kita umat Islam. Silakan. Untuk sementara saya lihat ada 3 ya, semuanya muslim kan? Muslimah semuanya. Silakan, saya mau ngarahin. Kalau urusan itu malah lagi. Karena kita bicara Maulid, kita bicara tokoh yang harus kita cintai. Karena beliaulah satu-satunya orang kalau kita mau diridhoi oleh Allah harus lewat beliau. Tak lain dan tak bukan. Makhluk paling mulia
ahsanal khalqi wal khuluq, the greatest man ever in the world. Arti mama tak lain dan tak bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah saja begitu puji setinggi langit. Wa innaka la ala khuluqin azim. Muhammad, engkau itu mempunyai akhlak yang begitu agung. Allah juga katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan cuma orang muslim, tapi juga seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh alam. Bahkan ketika beliau akan lahir, para binatang membicarakan beliau. Mereka semua bergembira. Di salah satu contoh bagus, bahkan Rasulullah hendak membawa rahmat buat binatang. Allah suka membawa korban nggak? Sampai suka membawa korban. Mana bisa ya di sini ya? Nih contoh. Ketika Islam ada, itu kan Rasulullah ngajarin tata cara, etika, cara motong korban. Dan sudah diteliti oleh para ilmuwan di barat, pemotongan korban cara Islam adalah yang terbaik, tidak menyakiti binatang, karena binatangnya tidak tersakiti, maka dagingnya enak dan bergizi. Ikan korban, makanya ada etikanya kalau memotong korban bagus. Pertama, orang yang memotong korban harus sudah sunat. Al-aqluf la tuqbalu lahu sholatu wa la tuqbalu zabihatu. Orang yang belum sunat, sholatnya tidak diterima dan tidak boleh dimakan binatang sembelihan. Ibu ke pasar suka beli ayam, tanya nggak sama tukangnya, abang udah sunat belum? Tanya bu. Tukangnya kesel kalau pakai ngomong, nih lihat sendiri gitu lah. Begitu. Yang kedua, kalau mau nyembelih binatang, pisaunya goloknya harus tajam. Makanya kalau nyembelih sapi, kambing kan ini tenggorokan sama nanti kiri kanan harus putus. Ini harus darah dalam satu potongan. Kalau belum putus jangan diangkat tuh, karena tidak boleh lebih dari satu kali. Terus yang berikutnya, kalau mau motong binatang jangan perlihatkan goloknya di depan matanya. Tuh, ini mas sapi baru nyampe, motongnya besok malam tuh di depan. Besok mau potong lu nih goloknya nih. Binatang juga punya perasaan, Pak. Stres dia malamnya. Terus kalau potong binatang jangan di depan binatang yang masih hidup. Jauhin. Dia mikir, lah temen gue dipotong habis ini buah ya begitu. Itu semua salah satu contoh Rasulullah membawa rahmat bagi seluruh alam. Ya Allah, ini kalau bicara tentang kelahiran Nabi, keistimewaan Nabi, maaf Bapak Ibu, ini gak ada orang yang bersotek sebenarnya, maaf. Saya cerita yang singkat-singkat aja, yang unik-unik aja ya. Kalau orang minggu depan maulid lagi. Salah satunya pertama saya awali dengan perkataan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Suka baca Barzanji enggak? Suka. Itu karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Jadi begini, kalau kita bicara sejarah maulid ini, sejarah maulid dimulai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kenal? Ya, kalau pada kenal Jungkook kenal, Lisa Blackpink kenal. Oh, tahu Bapak anak-anak muda APG sekarang lagi menggandrungi boneka Labubu namanya, tahu? Gara-gara Lisa Blackpink wawancara boneka ini mahal.
bocah sekarang lu tak kepada mati pak lu berdoa. Salahuddin Al-Ayyubi dari cerita ini tahun 999 Yerusalem Masjidil Aqsa jatuh ke tangan umat Nasrani karena waktu itu umat Islam kalah dalam perang salib, yang terkenal dengan The Crusade. Perang salib ini bukan sekali tapi berjilid-jilid, berabad-abad. Saat itu Salahuddin Al-Ayyubi melihat kenapa umat Islam waktu itu sering kalah perang. Ternyata kesimpulannya karena anak-anak muda Islam saat itu sudah mulai turun semangat jihadnya, sudah mulai silau dengan dunia. Maka tahun 1084 Masehi beliau melaksanakan ibadah haji pergi ke kota Mekah dan beliau mengumpulkan semua orang dari seluruh dunia jamaah haji. Apa kata beliau? Wahai kaum muslimin dan muslimat, nanti kalian pulang ke negara masing-masing, tolong peringati maulid Nabi secara besar-besar. Kenapa? Untuk kembali membakar semangat jihad anak-anak muda, karena kenapa mereka turun semangat jihadnya? Karena mereka kurang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hebatnya beliau mengatakan itu 1084 Masehi, hanya dalam waktu 3 tahun 1087 Masehi Yerusalem, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kembali direbut oleh umat Islam dan kita pertahankan sampai detik ini dan sampai hari kiamat. Palestina kita rebut gara-gara maulid. Kalau mau tahu sejarah begitu, lihat orang maulid kagak di sejarah, kayaknya orang tahu. Wow, kumpul semangat loh, ayo kita bela Palestina. Berangkat oh ya. Bapak mau berangkat ke sana? Enggak usah berangkat kalau saya mah. Cukup bawa anak-anak yatimnya sama emak. Mau kali itu malu. Boleh bu? Boleh. Ibu cinta Palestina, kita izinkan suami bawa anak-anak yatim dan emaknya kembali. Siap disuruh perang nih, itu sejarahnya. Kalau mau tahu jasa besar maulid, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, itulah yang berhasil membuat umat Islam kembali merebut Baitul Maqdis. Yang pertama sejarah yang pertama. Yang kedua, ulama bilang begini, inna iblis la'natullah alaihi iblis pernah menjerit 4 kali sepanjang hidupnya. Ini dengerin, buat dalil buat orang yang kata itu bilang. Kapan iblis menjerit? Pertama, hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah waktu tidak mau sujud kepada Nabi Adam, iblis jerit. Yang kedua, wahina uhbitok, saat diusir dari surga, iblis menjerit. Yang ketiga, wahina wulida Rasulullah SAW, saat Nabi dilahirkan. Jadi yang menentang, tidak mau memperingati maulid Nabi berarti sama anak. Wahina unzilatil Fatihah, iblis menjerit saat surah Al-Fatihah diturunkan. Kan enak banget kata iblis, wah gua udah capek-capek disakit orang, gua udah capek-capek bikin orang dosa, baca Fatihah dosanya kita ampuni kata Allah. Tuh makanya sering kirim Fatihah buat orang yang meninggal. Ini makanya kata Nabi, berarti kan iblis semua itu. Tuh. Nah, bagaimana memang cerita kelahiran Rasul? Ragu mungkin kita sudah sering dengar, cuma saya ulang lagi, saya ambil yang penting-penting
politik keistimewaan Rasul. Jam 11 ya. Belum. Terus ini. Terus. Jamaah begitu jamaah zaman sekarang orang kalau guru nanya terus ini terserah guru terus enak belum sambil jiplak ya apa nih ya nih saya kutip perkataan Syekh Ja'far Al-Ghazali tadi. Syekh Ja'far Al-Ghazali adalah pemenang pertama maulid pertama yang tadi Sharafuddin Al-Ayyubi ada. Karena waktu itu sekalian ada kontes penulisan syair dan puisi tentang hidup dan perjalanan Rasul, perjuangan Rasul. Beliaulah pemenang pertamanya, Syekh Ja'far Al-Ghazali, yang karyanya sampai sekarang kita baca. Salah satu kutipannya ketika beliau menceritakan tentang kelahiran Rasulullah SAW. Hadarahullahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal haziratil qudsiyah wa akhadaha al-fakhru fa waladatu sallallahu alaihi wasallam nuran yatalaqqal musallam. Beliau katakan di malam 12 Rabiul Awal Allah utus dua wanita mulia, yaitu Siti Asiyah dan Siti Maryam beserta wanita-wanita suci yang lain untuk membidani kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat itu yang menjadi bidan adalah Siti Asiyah dan Siti Maryam. Kenal Siti Asiyah? Kenal Siti Asiyah? Sama. Belum kenal aja loh. Siti Asiyah siapa? Bukan Aisyah, tidak. Siti Asiyah Fir'aun. istrinya Fir'aun, ibu angkat Nabi Musa yang kemudian beriman kepada Allah. Nabi Musa adalah pembawa agama Yahudi. Siti Maryam adalah ibu Nabi Isa, pembawa agama Nasrani. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan sang pembawa agama Yahudi dan Nasrani, ibu mereka yang membidani sang pembawa agama Islam, yaitu Rasulullah. Siti Asiyah, wanita yang mulia. Beliau waktu kita tahu kan cerita Nabi Musa lemparin tongkat makan ular-ularnya penyihir Fir'aun, tahu? Itu kan habis itu penyihirnya Fir'aun kemudian menyembah Allah, dihukum mati karena Fir'aun gara-gara mereka ikut Nabi Musa. Begitu juga Siti Asiyah, cuma waktu itu Siti Asiyah masih ngumpet-ngumpet, sehingga satu saat ketahuan sama Fir'aun, Siti Asiyah menyembah Allah, langsung dihukum mati juga. Tahu caranya bagaimana? Siti Asiyah siang-siang terik matahari disuruh terlentang di atas padang pasir yang begitu panas, tangan dan kakinya dipantek dengan paku, tubuhnya diikat oleh Fir'aun, kemudian akan dilempari batu besar dari atas untuk dibunuh. Tapi kemudian Allah mengutus para malaikat menghalangi cahaya matahari sehingga beliau tidak kepanasan. Beliau dengan iman yang begitu hebat, beliau ketika menjelang ajal yang muda, beliau berdoa sama Allah, Rabbi nili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku istana di surga. Allah langsung perlihatkan di depan mata beliau istana putih yang begitu indah, sehingga membuat Siti Asiyah tersenyum. Lalu Allah cabut nyawanya. Jadi saat dilempari batu oleh Fir'aun, beliau sudah wafat dan tidak merasakan sakit. Itu keteguhan Siti Asiyah. Jadi kan mulanya dulu Fir'aun, Pak. Fir'aun zaman Nabi Musa namanya Ramses II, Ramses Akbar. Fir'aun itu bukan nama orang ya, kita tahu. Fir'aun nama gelar. Fir'aun pertama namanya Cheops atau Chopra. Fir'aun yang terbesar Fir'aun Ramses II. Fir'aun yang menyembah Allah ada zaman Nabi Yusuf, namanya Fir'aun Akhnatun. Fir'aun yang meninggal masih muda diracun sama pamannya, namanya Tutankhamun. Banyak. Lu kalau percaya ikut, ayo Mesir. Ini umrohnya barang saya, ya saya antri. Bulan Desember besok saya mau umroh, ayo aku ke Mesir besok mau umroh. Nih, jadi saat itu Fir'aun mimpi kerajaannya dihancurkan oleh seorang anak muda. Besoknya Fir'aun ngumpul
Bambang Sambo, tahu dia ada di mana itu barang ya. Jenderal siapa ya? Ada apa? Besok turun ke kampung, masuk ke kampung-kampung, cek sensus emak-emak yang lagi pada gunting hamil, dicatat ya. Terus bagaimana Raja? Nanti kalau anaknya laki-laki siap, ibunya Nabi Musa lahir anak laki-laki. Ibunya Nabi Musa ini kan orang yang beriman kepada Allah, ikut agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau berdoa sama Allah, ya Allah, saya takut anak laki-laki saya dibunuh oleh Fir'aun. Saya titipkan di atas ilham dari Allah, dihanyutkan di sungai ini. Singkat cerita, Siti Asia emang sering mandi di sini. Tahu-tahu melihat ada keranjang, dilihat isinya bayi ganteng, cakep, sehat, dibawa pulang. Kebetulan dia emang ada punya anak, Fir'aun. Tahu tuh bagaimana aku Fir'aun udah kagak anu, apa udah melehoy, saya nggak tahu. Oh ya punya anak. Sampai rumah, sampai istana, Fir'aun nanya, Ma, apaan itu? Baik bang. Baik dari mana? Dari sungai ini. Kita angkat anak aja ya, laki perempuan, laki. Bunuh, kata Fir'aun. Bang, kita punya anak, kita angkat anak. Iya kan? Tuh, pelajaran pertama, Fir'aun segitu galaknya sama bini takut. Makanya saya nggak heran kalau orang rajin begitu. Saya nggak heran kalau orang agraria pada begitu. Badan doang begini pada takut ya, aku malin roda. Tuh, dia nggak tahu itu bakalan jadi Nabi Musa yang ada dalam mimpinya yang hancurin kerajaan. Itu sedikit cerita tentang Siti Asia. Yang kedua, Siti Maryam. Maryam adalah satu-satunya nama perempuan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya saya punya anak, saya kasih tahu yang benar. Khadijah tidak disebut namanya, Aisyah tidak disebut namanya, Fatimah tidak disebut namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Satu-satunya wanita yang namanya disebut di dalam Al-Quran bahkan menjadi surah adalah Maryam. Orang Nasrani manggilnya Virgin Mary, Maria sang perawan. Karena Siti Maryam adalah satu-satunya perawan yang hamil, yang melahirkan dan punya anak tanpa pernah disentuh amal laki. Pak RW, kalau zaman sekarang ada bocah lahir nggak ada bapaknya, itu bukan Maryam ya, bapaknya kabur. Kalau percaya aja lagi. Dulu Siti Maryam aja diusir dari kampung gara-gara itu. Siti Maryam itu terkenal sebagai wanita yang salehah, khalifah, sangat salehah. Beliau tuh kalau udah ibadah nggak pakai masak, makanan langsung dianterin sama Jibril. Sampai saudaranya pada bingung, Maria ini banyak amat makanan, sudah ada sayur asem, semur jengkol, dari mana? Jibril bang yang nganterin. Coba ibu ibadahnya udah kaya dianterin ke Jibril. Saya takut bukan Jibril yang nganterin, disuruh yang nyampe. Singkat cerita, Jibril kemudian membawa pesan dari Allah. Apa pesannya? Maria, Allah titip salam. Sebentar lagi kau akan dikaruniai seorang anak. Maryam kaget. Serius Jibril? Iya, sumpelo. Maryam bingung. Jibril, saya belum punya suami. Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Jibril bilang, benar, singkat cerita, pagi itu, kampung itu, heboh, Maryam ngidam. Kalau ngidam kan kue-kue pagi, makanya orang barat namanya morning. Kalau pagi, muntah-muntah,
heboh, masyarakat geger, datang RT RW di Maspol Babinsa pada datang. Dulu nggak tahu yang diceritain RW berapa, dulu nggak tahu. Hanya di sidang Siti Maryam, oh Maryam, gua dengar lu pada lu hakim. Iya Pak RT, Pak RT, kan belum punya suami, berarti kamu berzina. Kakak sumpah demi Allah, lama bisa aja nggak percaya lah. Singkat cerita, oh ternyata Maryam, kamu kelihatannya kurang soleh, diusir dari kampung itu, tapi karena masih menghormati beliau, tidak jauh diusirnya, dibikinin sebuah buku, beliau ditemani sama adik yang namanya Yusuf. Singkat cerita, begitu 9 bulan kemudian kira-kira lahir itu anak. Belakanglah kita dari RT RW di Maspol sama Babinsa. Aurat ada darurat lagi kondangan kemana? Waktu lagi apa kata mereka? Tuh bener lu hamil kan, lahiran. Kata Siti Maryam, orang habis lahiran udah capek, udah sakit, pakai dituduh-tuduh begini. Maryam sewot, RT RW tanya bocahnya kok. Aku orang anak baik baru lahir masih merah, ya. Ternyata Allah kasih mukjizat, Nabi Isa bisa ngomong, yang baru lahir tuh bisa ngomong, aku Isa bin Maryam, aku akan menjadi Nabi dan Rasul, dan aku akan dikaruniai sebuah kitab yang bernama Injil. Udah di situ Nabi Isa kata ngomong, baru RT RW tadi harus lapor, wah ini betul Nabi ini bisa ngomong tuh, baru RT RW udah insaf ya. RW-nya insaf. RW-nya insaf. Di sini belum insaf. Intinya beliau ini Siti Maryam satu-satunya wanita hamil tanpa disentuh laki-laki. Makanya orang Islam bilang, makanya katanya Nabi Isa anak Tuhan karena lahir karena pakai perempuan. Kalau emang patokannya itu, harusnya Nabi Adam lebih hebat, nggak ada bapak, nggak ada emak. Siti Hawa nggak punya bapak, nggak punya emak. Nabi Adam bukan cuma nggak punya bapak, nggak punya emak, nggak punya mertua. Makanya dia ada yang mengatakan Nabi Adam adalah manusia paling bahagia karena nggak punya mertua. Biasanya kan mertua berantem dulu ya. Nah, singkat cerita, kata Syekh Ja'far Al-Farsandi, wa akhadha al-mafdal fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yataya'la musallam. Lahirlah Rasulullah seketika malam 12 Rabiul Awal. Saat itu langsung berubah menjadi terang benderang, dan para ulama mengatakan terang benderang bukan di Mekah tapi di seluruh dunia. Maka orang-orang yang berada di luar Mekah, mereka yang beragama Nasrani dan Yahudi tapi masih menyembah yang agama Nasrani Yahudi benar, mereka melihat dan mereka berkata, alhamdulillah telah lahir utusan Allah yang terakhir. Mereka semua bersukacita, bukan cuma manusia tapi makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan Abdul Muttalib, kakeknya Nabi yang memegang kunci Ka'bah, beliau cerita saat Rasulullah lahir, dari dinding-dinding Ka'bah keluar suara, telah datang manusia yang akan mensucikanku dari segala kemusyrikan. Dan saat itu juga berhala-berhala yang jumlahnya lebih dari 300 berhala di sekeliling Ka'bah dan di dalam Ka'bah semuanya berjatuhan tanpa sebab karena Rasulullah lahir. Dari situ aja kelihatan. Makanya Pak Bu, nih kalau kita belajar tauhid, tahu nggak siapa makhluk yang Allah ciptakan dan ciptakan? Tahu? Apa? Siapa? Yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad, cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Allah ciptai, habis cahaya Rasulullah baru Allah ciptai namanya Al-Qalam, pulpen. Setelah Allah, dan di Quran ada surah Al-Qalam. Setelah Allah ciptakan qalam,
Allah firmankan kepada pulpen itu, hai qalam, tuliskan takdir seluruh makhluk sampai hari. Itu kalau tahu. Jadi maaf ya kalau ternyata suami ibu memang punya bini lagi, itu sudah ditulis. Gua kasih modal, tinggal berani Pak. Itu jawaban paling simpel. So istri malu, bapak kenapa dimarahin? Sudah ditulis besok. Itu jawaban paling ya. Tuh. Jadi cahaya Rasulullah yang pertama kali Allah ciptakan, bahkan ketika Allah menciptakan Nabi Adam dititipkan sedikit cahaya dari Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dibilang ini sama Allah, Adam masuk ke dalam surga, nikmati segala fasilitas surga, cuma jangan kau dekati satu pohon ini. Nabi Adam begitu masuk ke dalam surga, beliau bengong dan bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa di surga udah ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Muhammad itu siapa ya Allah? Udah ada tulisan. Apa kata Allah? Muhammad adalah kekasihku. Dia akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Bahkan ketika Nabi Adam diusir dari surga, salah satu yang Nabi Adam ucapkan adalah, ya Allah, demi keagunganmu dan demi kemuliaan Nabi Muhammad, ampuni dosa. Jadi kita memang pantas kalau sholawat, kalau doa minta ampun, baca sholawat. Tapi Adam aja begitu, dibaca sholawat bid'ah lagi. Orang mana bisa sholawat tapi mama pada sholawat tapi pada bid'ah. Lalu sholawat bacanya sama ibu ya. Nabi Adam saja bertawassul lewat Rasulullah, demi keagunganmu ya Allah dan demi kemuliaan Rasulullah, ampuni dosa-dosa. Nah, ada singkat cerita 11 tahun sampai asal belum pernah ya orang ceramah sampai mati. Itu asal bermati ya. Kalau masih penasaran tidak lagi aja tidak apa-apa. Nih, saya cerita tentang keistimewaan Nabi. Dulu Allah banyak banget Pak, cuma saya ambil yang unik-unik aja. Pertama dari segi tubuh, kan dikatakan oleh para ulama, Rasulullah itu ahsanal khalqi wal khuluq, penciptaan paling sempurna dari segi fisik dan penciptaan paling sempurna dari segi akhlak. Kita aja Pak, bukti kita aja. Allah udah bilang kita khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Enggak usah macam-macam pikirnya. Bangku tahu hidung kita ada lubangnya. Bayangin kalau Allah ciptain hidung kita ada ke atas lubangnya. Coba pikirin kan, repot apa enggak? Ini aja ada ke bawah pilak mulu, lah kalau ke atas musibahnya ganjil. Tahu nggak persendian di tubuh kita kan banyak kaki, tangan, segala macam. Persendian kan engsel ya. Bayangin kalau Allah ciptain persendian kita kayak engsel itu, yang kalau kurang minyak berbunyi, yang kalau rusak berbunyi. Bayangin lagi takbir sholat Jumat, sholat raweh, darat semasjid. Allah tapi Allah nggak ciptain begitu sempurna, walaupun udah tua pengakuran ada bunyi ya, karena Allah ciptakan tubuh kita memang untuk ibadah, untuk sholat. Apalagi Nabi. Nih saya singkat aja, Rasulullah pertama punya rambut di bawah telinga panjangnya segini. Rambutnya tidak keriting, tidak lurus ikal, ombak laut, warnanya itu. Rasulullah punya dahi tidak ada lebar, tanda orang pinter. Jadi kalau laki ibu tidak jadi pinter.
Cuman kan kita mah pintar nipu, pintar nyolong, pintar bohong ya, beda lagi. Rasulullah punya hidung lancip mancung, bukan benteng, bukan bebok. Rasulullah bukan hidung yang terutama punya alis seperti huruf nun yang terbalik, lengkung kan terbalik tuh alis Nabi. Kalau alis milik kita pak sin lepes, makanya di gambar itu boleh dikerok dah. Ada alis bulat-bulat, ada alis buaya apa makanya istri kita pak pulang kondangan, pulang haji, hujan lupa bawa kayu, bukan pala. Karena kata orang dulu kalau alis bilang satu bisa melihat seperti banyak. Rasulullah itu kalau ketawa kata Sayyidina Umar keluar cahaya dari mulutnya, giginya agak kanan katanya, tapi seperti untayan mutiara yang berbaris, itu rapat-rapat banget. Ini mana sekarang gigi jalan sampai beda. Tanggung nih, kalau beli hal begitu maka kemudian beli dia. Oke. Rasulullah kalau duduk pasti pundaknya lebih tinggi dari siapa. Rasulullah sepanjang hidupnya karena pernah muat alias takut. Belakang kita kan sebagian berhobi banget. Kalau aku orang lawan lagi masuk baru saja. Rasulullah tubuhnya tidak pernah ditembakin lalat karena wangi minyak kasturi. Ini kita bilang. Rasulullah bisa menjinakkan binatang buas, bahkan bisa berbicara dengan binatang. Tahu kan kisah Nabi dikejar-kejar kemudian masuk ke gua sama Sayyidina Abu Bakar berdua? Itu Abu Bakar sebelum masuk ke gua Nabi bilang, ya Rasulullah jangan masuk dulu, saya duluan, saya mau bersihin di gua, nggak pernah dikunjungin siapapun selama puluhan tahun, saya khawatir dengan binatang buas. Di situ Sayyidina Abu Bakar melihat ada lubang ular yang berbisa. Beliau bersihin dengan hati-hati, begitu beliau masuk situ, beliau selonjoran tuh lubang ular ditutup pakai kaki, pakai telapak kakinya. Rasulullah kemudian karena kecapean tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Itu ular matok telapak kaki Abu Bakar. Abu Bakar yang tidak mau membangunkan Nabi, nahan sakit kalau teriak, tapi sayangnya air matanya tidak bisa dibendung, menetes ke pipi Rasul. Rasulullah bangun melihat Abu Bakar lagi nangis. Nabi tanya, Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar, Allah sama kita. Kenapa engkau nangis Abu Bakar? Apa engkau sedih tinggalin keluargamu? Enggak ya Rasul. Apa engkau takut dengan orang-orang Quraisy? Enggak ya Rasul. Apa engkau capek Abu Bakar orang kata-kata? Nah terus apa nangis? Aki dipatok ular. Kata Nabi bahasa kita ya, ngobrol. Nabi ludahnya obat, diludahin sama Nabi sembuh langsung hilang kontak. Nabi panggil turun, obrak, obrak. Kenapa kau takut? Maaf, ampun ya Rasulullah. Saya tinggal di gua ini sudah puluhan tahun. Saya sengaja tinggal di gua ini karena nenek moyang saya cerita gua ini bakal dikunjungi oleh engkau ya Allah. Tapi saya lihat ada cahaya mendatangi gua ini dan saya yakin itu engkau Muhammad. Saya mau keluar, dipapet Abu Bakar. Ya saya patok. Begini ceritanya. Nabi bisa ngomong bahasa binatang. Ini sekali lagi saya ngambil yang menit-menit aja. Maka banyak banget keistimewaan Rasulullah itu pernah satu ketika sahabat diizinkan oleh Allah ngintip Rasulullah. Ini biar diceritakan ke kita.
Sahabat bilang Rasulullah itu kalau pipis, kalau buang air besar itu langsung hilang, nggak ada bekasnya. Jadi Nabi kalau buang air nggak ada bekasnya. Kalau kita kan udah 3 M ya harus Nabi beda. Nabi itu Pak nggak punya bayangan, bukan kayak hantu, memang beliau makan cahaya tuh. Bapak Ibu tahu nggak? Nabi itu kan kalau jalan dari kecil, dari kecil, beliau itu diiringin awan kan? Kenapa? Oh, apa karena Nabi takut keringetan, takut kepanasan? Kan sahabat pernah nanya, ya Rasulullah, kenapa awan ini selalu menaungi engkau? Apa kata Rasulullah? Ini demi kebaikan manusia, demi kebaikan alam. Kalau awan ini tidak ada, cahaya matahari bentrok dengan tubuhku, matahari akan meleleh karena cahaya. Berapa tahun? Untuk puluhan tahun maulid belum tak berhenti. Nah dulu kalau maulid bisa bercerita apa? Dongeng. Nih lagi. Rasulullah lahir udah disunat. Dulu jadi Wahabi, dibikin tanya dalil, dibikin tanya dalil. Ada udah kitabnya, gue nggak cerita, itu gue baca lu kan ngerti juga. Pokoknya ada banyak yang riwayat begitu. Terus apa lagi? Nih Pak Bu, ini mungkin sedikit yang tahu. Karena yang cerita ini salah satu guru saya di Kairo. Seorang ulama di Mesir namanya Syekh Mutawalli Asy-Syahrawi. Beliau itu baru meninggal di awal 2000. Ini beliau yang meriwayatkan, beliau yang ngomong, nggak ada di kitab mana. Beliau bilang apa? Saya pernah kumpul dengan para ulama di Arab. Ini para ulama ada yang nanya begini. Dulu waktu Rasulullah meninggal, kan tubuhnya dimandiin, airnya jatuh ke mana? Enggak ada yang bisa jawab. Kemudian Syekh Mutawalli Asy-Syahrawi bilang, tunggu, saya minta waktu beberapa hari, minta dikasih ilham sama Allah. Singkat cerita beliau katakan hanya waktu 2-3 hari. Dalam waktu 2-3 hari beliau dikasih mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kalau mimpi ketemu Nabi, Rasulullah bilang pasti asli, karena setan tidak bisa menipu aku. Ditanyakan hal tersebut, apa kata Rasulullah? Dulu waktu aku wafat dimandikan oleh Ali dan para sahabat yang lain. Itu air bekas mandiin tubuhku, kemudian diserap oleh matahari menjadi awan kayak proses hujan, lalu disebarkan ke seluruh dunia, diturunkan hujan. Nah, tanah di mana ketetesan air tersebut, di situ akan berdiri sebuah masjid. Berarti masjid. Ini berarti tanah ini pernah ketetesan air tubuh Rasulullah SAW. Makanya saya selalu pesan sama para DKM, urusin masjid yang benar. Hati-hati, zaman dulu sudah hilang di masjid, sangat masjid pada hilang. Besok merekin berimbang, masjid NU, masjid Muhammadiyah aman. Yang bangun sampah, yang ngurusin sampah. Tuh, gampang ngurusin orang begitu mah, dekat masjid, taruhnya kuburan, bukan kucing. Orang begitu mah nggak mau kalau kuburan bayar di sini. Nih. Ya Allah, alhamdulillah, berarti tanah kita pernah ketetesan keberkahan air Rasulullah SAW. Rasulullah udah bilang, orang yang tubuhnya kulitnya pernah nempel dengan kulit aku, kata Nabi, maka kulit itu tidak akan pernah bisa ditembus sampai neraka. Ya Allah, kayaknya kita belum pernah ketemu Nabi. Terus nih, gue datang dan berdapat belum mulai ya, pada kemana sih kok? Nih Pak Bu, kenal Nabi Yusuf yang begitu ganteng?
mak-mak megang apel pakai pisau, Nabi Yusuf lewat nggak terasa tangannya potong. Ibu, saya kalau boleh nggak saya tanya, kalau ibu lagi megang apel terus sama pisau, laki itu lewat begitu? Yang ada ngomel dan lewat-lewatan aja bang, repot banget bang, boleh masak ribet. Kalau ini kita boro-boro terpesona. Nabi Yusuf segitu gantengnya Pak Bu, ternyata ketampanannya hanya 1/4 dari ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata para ulama begini, semua manusia, terutama yang laki-laki, itu gantengnya ambil dari Rasul semua di seluruh dunia. 1/4 udah diambil Nabi Yusuf sendiri, kita 3/4 makanannya. Mohon maaf Bu, kalau lagi itu kayaknya agak bagian pisangnya, maklum rame itu 3/4 rame-rame semua seluruh dunia. Minimal Pak Bu, kita ada gantengnya kayak Nabi, ada dikitnya itu apa bulunya atur ke Nabi, atur doang atur. Makanya Bu punya suami ya, biar katanya gak ganteng, hitam pesek, botak, gokil, hidup lagi. Ibu harus menganggap suami ibu paling ganteng. Kenapa? Tiket surga anak ini. Makanya sama suami biar pada bakti ya Bu. Jadi perempuan enak banget sebenarnya Pak. Nabi udah bilang ayyum mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Siapapun istri yang meninggal Allah ridha, suami ridha, silakan Bu masuk surga lewat pintu yang ibu mau. Amin apa? Mau masuk surga? Pertama Allah ridha, yang kedua suami ridha, yang ketiga mati duluan. Lah kan suami ridho, berarti suami masih ada. Emang maunya suami duluan? Jawab itu, maunya suami duluan. Tuh, dengerin Pak. Saya mau bukan main ya. Makanya laki pada mati duluan, mau orang disumpahin dulu bininya. Laki duluan, usah kalau saya duluan dia kawin lagi. Ya masalah urusan kawin lagi, mau ibu masih ada angkatannya juga ada yang belum kawin lagi ada. Anak ditanya mau siapa duluan, mak apa bapak duluan. Mak enak bisa ngurusin itu, bapak periksa bisa kawin lagi. Makanya Bu jangan heran nih kalau ada suami bininya meninggal duluan. Emang nangisnya bener itu? Karena nangis kiri-kiri. Oh, tahu. Kadang-kadang ngomong ke temennya pelanggan, yang udah betul ini. Ya Allah, nih intinya ya Allah Pak, banyak sekali keistimewaan. Intinya buat kita Allah bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nabi itu adalah uswah hasanah. Tahu nggak uswah hasanah artinya? Suri tauladan. Para ahli tafsir mengatakan uswatun hasanah itu seluruh sendi kehidupan Nabi adalah teladan. Nabi sebagai manusia, Nabi sebagai Nabi dan Rasulullah sebagai Rasulullah, Nabi sebagai teman, Nabi sebagai ayah, Nabi sebagai suami, Nabi sebagai panglima perang, Nabi sebagai kepala negara, Nabi sebagai apapun, bisnismen, saudara, itu adalah teladan buat kita karena Nabi langsung dididik sama Allah. Tahu, Bapak Ibu tahu waktu Nabi menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya berapa tahu? Puluhan ekor onta, kalau satu onta aja 20 juta adanya. Nabi itu mas kawin memberikan mas kawin kepada Siti Khadijah miliaran. Tuh, bukan Nabi nggak mau kaya, Nabi bisa aja kaya. Emang ibu cuma 10 gram, itu kan di doang.
habis nikah 3 bulan ini dijual lagi laki. Aku saya tanya, mas kawin apa yang masih ada sampai sekarang? Tinggal mengena, Quran, ngomong sama masih ada, jelek-jelek banget. Masa udah nggak ada, saya tahu. Udah diganti pak. Mahar itu milik istri loh, 100% ganti. Tapi saya kasih tahu bu, kata Sayyidina Umar, salah satu ciri calon penghuni surga adalah istri yang merelakan mas kawinnya ke suami. Oh, menang lagi ya. Nih, intinya Rasulullah itu dalam segala hal harus kita contoh. Akhlaknya begitu mulia. Biasanya kan kita kagum sama seseorang. Biasanya nggak semua ya. Paling 1-2 hal. Oh saya kagum sama kiai ini karena ilmunya bagus, akhlaknya bagus, penampilannya cakep banget. Begitu kita lewat depan rumahnya pagi-pagi lagi diomelin sama bininya, diem aja, ilfil langsung. Ya Allah, udah resep-resep sama Ustaz takut, bini takut, kagaknya tidak begitu. Kalau Nabi tidak begitu. Salah satunya riwayat sahabat yang namanya Urwah. Urwah ini adalah sahabat yang sering diutus sama Nabi jadi delegasi duta besar di mana-mana. Beliau udah keliling kemana-mana. Beliau bilang, saya tidak pernah melihat ada pemimpin yang begitu dicintai oleh rakyatnya seperti Rasulullah. Rasulullah bahkan kalau lagi ngajar begini nih, lagi ngajar, ini Rasulullah diri gitu kan, dia ngajar. Kita Rasulullah kemarin sahabat ngikutin sambil begini, ngapain? Ngarepin apa namanya? Ada ludah Rasulullah yang muncrat lalu usap muka. Tuh, saya di mana-mana nggak ada yang begitu. Kalau ada saya makan jengkol dulu. Kenapa tadi? Kulit tubuh yang pernah kena liur Rasul tidak akan bisa ditebus sambil itu Rasul. Ya Allah, banyak banget cerita, ada orang kata-kata cukup waktunya. Intinya sekarang begini dah, Pak. Allah udah katakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika mereka betul-betul mencintai Allah maka ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah akan membalas cinta mereka dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi satu-satunya pintu masuk menuju Allah, menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan malas kita bersalawat dan salam kepada beliau. Pak, Nabi nggak butuh salawat kita. Nabi mah maksud nggak ada urusan. Kita yang butuh. Sering baca salawat. Nih, saya kasih tahu, kalau mau tidur baca salawat yang 400 kali. Nggak usah banyak-banyak. Salawat Jibril aja sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad itu termasuk akan melancarkan rezeki sebelum tidur. Tapi saran saya jangan sambil tiduran. Setan pinter banget. Kan pakai tasbih yang jari tuh, yang dipencet. Saya pernah begitu. Tahu-tahu bangun subuh, saya mikirin perasaan gua lagi selamat. Itu saya lihat tasbih di tangan saya lagi 20 itu setan pinter banget. Tapi jangan tiduran. Mau sambil nonton TV silahkan, mau sambil ngobrol silahkan, mau di atas sejadah silahkan. Yang penting tiap malam sebelum tidur 400 kali. Dan ingat para ulama bilang sholawat itu adalah satu-satunya ibadah yang pasti diterima pahalanya. Walaupun riya, walaupun bercanda, tidak serius, pasti ada pahalanya. Lihat, Allah nyuruh kita sholat, apakah Allahnya sholat? Tidak. Allah nyuruh kita puasa, apakah Allahnya puasa? Tidak. Allah perintahkan haji, apakah Allahnya haji? Tidak. Tapi Allah memerintahkan baca salawat, Allah dan para malaikat
mencontohkan lebih dulu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Dan Nabi bilang, bagus maklumati bi ummati kontrol sholawatihim alaihi. Nanti di pada masa aku kenal atau tidak dengan umatku tergantung bacaan sholawatnya. Nanti kita semua nyari Rasulullah, minta syafaat, ya Rasulullah isfa' lana, berikan kami syafaat. Nabi melihat, Bapak Ibu dari mana? Jamaah Masjid Al-Ikhlas. Apa kata Rasul? Saya mengetahui karena kenapa jarang selawatan? Apa kata Rasul? Minggir pun saya tolong yang kenal-kenal dulu. Kesian asain kalau selawatan, asain yang nanti selawat. Orang selawatan waktu ada orang yang begitu yang ngomong-ngomong RCTI rombongan tanah tinggi Indonesia ya itu katanya selawatan di masjid bukan kata dia tadi kita nyanyi di rumah pelacur lebih mulia daripada selawatan di masjid. Kurang aja apa itu orang itu ada yang begitu. Saya diam-diam, saya punya Facebook, saya diam-diam masuk grup mereka, pengen tahu ajaran. Wah, halus. Maaf, Bu, mereka itu kan ada yang gitu. Seorang ibu boleh maaf menyusui jemaah laki-laki agar menjadi saudara susuan. Jadi kalau nanya boleh nyambung. Gila apa? Pengen itu sih mau apa saya? Saya bilang ini orang gila. Itu kalau mau tahu ajaran mereka salah satu. Jadi mereka boleh menyusui laki-laki bukan mahram, bayang. Istri kita boleh menyusui orang lain. Kalau mau tahu orang menurut mereka lagi puasa onani juga batal. Ya Allah, kamu bilang hati-hati. Dan karena Nabi kan pesannya ikuti yang mayoritas. Saya lebih dari 10 negara pernah saya kunjungi, khususnya negara Muslim. Yang saya lihat mayoritas aslinya benar kayak kita, maulid dan tahlilan, sholat. Bukan cuma di Indonesia. Bahkan kalau mau tahu, jamaah Wahabi di dunia cuma 1,sekian%. Di Indonesia aja ramai, kenanya pada betul. Ngajinya pada begitu sih. Kalau di Indonesia juara namanya waktu. Dulu Lia Eden ngaku Jibril ada ikutnya. Dulu di Brebes ada ngaku Nabi, namanya Tugipin. Nabi Tugipin. Ada pengikut. Siapa pada Mekmarawin sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi nabi, jadi ustaz yang enak manggilnya. Ada pengikutnya, saya heran. Ya Allah, tuh Indonesia dapat kita mah. Yang selama ini kita udah ikutin, yang selama ini kita udah ikutin guru-guru kita. Aman. Di dunia mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang fikihnya 4 mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, yang tauhidnya Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, aman kayak kita. Yang kenal sifat 20, yang kenal rukun iman, rukun Islam. Tuh, aman kan? Hati-hati. Kalau ada ustaz, kiai, ulama udah menggambarkan Allah punya bentuk tubuh, itu udah keluar dari Islam. Allah punya tangan lah, Allah punya kaki lah. Ada yang bilang Allah tingginya 60 meter, ada yang bilang Allah pakai jubah hijau. Padahal kita meyakini dalam ilmu tauhid sifat yang 20 itu, Allah kan bilang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kita tidak boleh menggambarkan Allah punya bentuk tubuh. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kalau kita sudah meyakini Allah punya tangan, punya kaki, segala macam, berarti kita telah keluar dari Islam, berarti kafir. Jadi
Jangan sunat-sunat. Kalau ada ustaz yang begitu berarti dia udah kafir. Bukan sekedar keluar dari kasus sekolah, tapi sudah keluar dari sekolah. Enggak. Belum. Kerupuk pula. Kerupuk apa pula? Apa sih kalau ustaz ceramah dikasih kayak putih? Udah kan terus alpukat tuh. Pantes saya dikasih gas, dikasih air yang lama. Ya, nih Pak, intinya itu. Ayo, yang paling penting pesan dari saya dalam kesempatan ini. Kita kan sering disuruh doa satu jangan tahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan hasanah di dunia, berikan kami hasanah di akhirat, dan hindari kami dari api neraka. Para ulama bilang hasanah di akhirat sudah jelas, yaitu masuk surga dan terhindar dari api neraka. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hasanah ini di ayat? Tahu? Allah menggunakan kalimat, kalau kata orang Inggris, singular, tunggal, tidak jamak, berarti cuma satu. Apa yang dimaksud dengan hasanah di dunia yang Allah maksud di ayat? Jawabannya sudah dijelaskan amanah. Nabi bilang, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu. Orang yang akan diberikan oleh Allah kebaikan di dunia, dia akan dipahamkan dalam agama. Karena dengan paham agama yang benar dan baik, kita akan dapat hasanah di akhirat, masuk surga dan terhindar dari api neraka. Bukan dikasih jabatan, bukan dikasih kaya, ilmu agama. Makanya Pak, yang namanya belajar agama, ngaji sama guru yang benar itu berat. Kenapa? Karena iblis tahu kalau kita ngaji kita selamat, kalau nggak ngaji sholat doang habis, sudah masuk neraka. Nabi bilang orang yang ibadah tanpa ilmu ditolak ibadah. Dulu waktu Nabi mau tahajud ke masjid, di dalam masjid itu sahabat lagi pada sholat tahajud. Nabi baru datang, di luar itu ada iblis lagi ceramah ilmu dari luar ke dalam masjid. Lalu Rasulullah nanya, iblis, apa itu? Iblis bilang, saya mau godain orang yang lagi pada tahajud. Ya Rasulullah. Terus kok nggak jadi masuk? Saya takut namanya tidur ke satu. Nabi heran, kamu berani goda orang yang lagi tahajud, lagi sholat, lagi ibadah, kok takut sama yang lagi tidur? Apa kata iblis? Ya Rasulullah, itu yang pada sholat udah ngerti ilmunya, udah makan kecil buat saya, bawa kemari 1000 ahli ibadah, memang dicetak. Tapi ini yang tidur, ini ahli fikih, ahli agama, jujur sama ilmunya, tidur dan saya takut apa lagi? Memang dikatakan di kitab Al-Ta'lim Al-Muta'alim, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu ahli fikih lebih ditakuti iblis dibanding 1000 ahli tahajud. Buat apa kita ibadah tiap malam? Sholat 5 waktu kita kerjain, puasa sunnah sering kita kerjain. Kita kadang-kadang hafal Quran tapi nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti ilmu Al-Quran, apa lagi? Jangan diterima. Apa lu pada dia? Pikirin. Maaf, saya masih ngomong dulu. Saya kesian sama orang yang takut ngaji. Makanya ngaji berat, apalagi bapak-bapak disuruh ngaji.
alasan capek kerja, pulang kerja, giliran itu saudara ada udah mau berangkat pengajian, ada bola Indonesia Australia, kamu jadi berangkat, gue juga denger bola pak, waktunya ngaji, nih dengerin apa yang Allah tekankan dalam hadis qudsi ini. Allah bilang begini, wahai hambaku, bersungguh-sungguhlah beribadah kepadaku, curahkan segala usahamu untuk ibadah kepadaku. Kita tahu, kalau kalian sungguh-sungguh, aku bikin hati kalian kaya, aku jamin rezeki kalian. Tapi kalau kalian tidak mau sungguh-sungguh beribadah kepadaku, aku bikin hati kalian miskin dan aku sibukkan kalian dengan dunia kalian. Itu jadi apa? Artinya orang kalau agak maju hidupnya susah, nggak. Makanya saya tanya, bapak yang pada nyari istri udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun pada nyari duit, udah kaya belum? Belum. Saya yakin belum kaya. Kenapa? Karena masih ada miskin. Kalau udah kaya nggak ada istri. Betul? Karena saya udah survei bu, pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, pasti yang paling awet tinggal tua. Kalau nggak tua, elek. Lah emang yang tua belum ngaji, udah tua-tuaan belum insaf, alhamdulillah. Yang elek, mau kemana liburan? Kalau punya duit, beliau gua ngaji tuh, gitu. Alhamdulillah. Coba bandingin rezeki kita. Kadang-kadang saya juga siap bapak-bapak kerja tiap hari, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Giliran gajian diambil gini, bener gak? Lu lagi bu ngomong banget orang yang capek udah ngambil. Makanya tuh kalau belum takut ini tuh. Kadang-kadang suka saya sindirin bapak-bapak, pak dari kecil kita diomelin emak udah tua, diomelin bini itu kapan senangnya? Coba pikirin. Tuh, lihat rezeki kita bandingin apa rezeki para ulama. Pewaris Nabi. Pernah dengar nggak ulama susah? Yang kita dengar videonya pada banyak. Nih, ulama dia kagak punya jam kerja, nggak punya perusahaan, nggak punya slip gaji, nggak punya bos, nggak punya atasan, kerja semaunya. Coba bapak, kata bos bilang jam 7 udah di kantor, berani telat, hujan, gerimis, banjir, berangkat. Coba ulama, jangankan ulama dah, saya nih cowok panggilan. Saya bukan ulama sih. Coba panggilan saya. Kita lupa besar, maulid beberapa, 8. Pagian, siangan ya, 10. Iya kan saya obat jadwal. Jadi dulu. Amplop belum udah gitu ya. Saya mah bukan mempermasalahkan amplop, saya udah pernah tadi ya. Enggak, benar, saya kadang-kadang ditanya Ustaz, tadi kan bang, memang gua apa, tadi doa ini biar sehat. Saya cuma sering harus berhusnuzon sama panitia. Masa sudah datang kemarin kata dipikirin kan gitu. Itu husnuzon, ya, bukan apa panitia. Kalau nggak mikirin Ustaz atau panggil, saya takut lama. Intinya begini, lihat, kita pak kerja sebulan berapa gaji? 10 juta. Kadang-kadang yang kira seminggu doang, habis itu merokok lagi, potong kasur bulan main, tinggal 5 juta. Ini tahu sendiri. Begitu kalau lagi tanggal gajian, wah kita senyumnya manis banget, kita pulang kerja, puji-puji, gua baru hari ini gajian mana gajian? Tahu sendiri duit kalau udah masuk ke istri sama masuk dalam rumah, masuk gampang, keluar susah. Coba minta dah 5.000 aja buat ngopi sama bini. Gua ada pertanyaan udah kayak begini KPK. Pak minta duit pak buat ngopi. Mas apa pak? Masih ada gimana? Emang yang kemarin udah habis
juga orang kita boceng juga susah banget. Tahu sendiri. Sama kalau urusan itu mau bini ustaz dan bini RW sama. Bini ustaz nih kalau bulan maulid, ya banyak bertato. Sehari nggak bisa 4 tempat, 5 tempat. Lah kan duit belanja itu, Bu. Ya, saya bilang duit belanja gua kurangin ya bulan maulid gua nggak bisa. Itu urusan masing-masing. Itu jadi masing-masing. Itu sama urusan duit mah. Apalagi orang Betawi bilang duit laki, duit gini, bukan duit laki. Makanya kalau ada istri kerja katanya bantuin laki, bersih prek, giliran bergajian malah gak boleh colek duitnya. Tetap aja kita juga Pak. Ya, nih maksud saya, ayo Allah udah bilang sungguh-sungguh ibadah sama aku termasuk haji. Pakai ngaji ibadah doang gak diterima. Contoh gini saya tanya, orang kalau ditanya semua pengen masuk surga, yang tukang mabok ditanya pengen nggak masuk surga, pengen. Yang nggak pernah sholat ditanya mau masuk surga, mau. Yang tukang dorong duit lakinya mau ditanya masuk surga, mau. Semua orang pengen masuk surga, tapi enggak banyak orang tahu jalan ke surga. Kalau mau tahu jalan ke surga, datang ke pengajian, datang ke majelis taklim. Kalau mau lima saya nggak khawatir, pasti banyak. Isra Mi'raj saya nggak khawatir, pasti banyak. Pembukaan pengajian pasti banyak, penutupan pasti banyak. Yang tengah-tengah bolong dulu istiqomah. Katanya mengikut Nabi. Ini sunnah Nabi, kawin rumah. Bertanya rumah kawin sunnah Rasul. Wah, tahajud sunnah Rasul, haji majlis taklim sunnah Rasul, sedekah sunnah Rasul. Giliran itu apa? Tubuh bilangin, ya. Menjumur. Ya. Tadi besar. Berapa menit lagi? 3. Intinya itu deh ya. 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 Jadi ibu udah berapa? Ngomong-ngomong aku mikir enak ibu-ibu mau dapat masuk kelas. Iya, emang ibu-ibu kalau kami pasang jadi pasang. Pokoknya intinya mudah-mudahan kita semua sebagai orang-orang yang dicatat oleh Allah dan Rasulullah sebagai penerima syafaatul husna, amin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita, kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai ilmu, mencintai majelis taklim, dekat dengan para ulama. Ya, agar ibadah kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan wasilah belajar agama Allah ampuni dosa-dosa kita, amin. Bismillahirrahmanirrahim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon kepada bapak-bapak para panitia saya langsung pamit ya. Saya tidak jadi ada orang mohon untuk siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.